Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki dan kelancaran dalam segala urusannya. Baik, dalam 7 menit ke depan, saya Firda Maulidia akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Iman, Islam, dan Ihsan. Kajian ini bersumber dari buku ini yang berjudul Dasar-dasar Memahami Iman, Islam, dan Ihsan. Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Memahami 3 tingkatan ini adalah sesuatu hal yang utama dan penting, karena dengan begitu seorang muslim bisa menjadi muslim yang seutuhnya dengan mencapai derajat mukmin dan muhsin. Islam, iman, dan ihsan memiliki kaitan yang erat. Untuk memahami hubungan ketiganya, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, ada iman. Iman sendiri adalah pembenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maksud dari membenarkan dengan hati adalah sebagai muslim, sudah seharusnya jika kita menerima segala apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerima segala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang terakhir, yang dimaksud dengan mengamalkan dengan anggota badan adalah bahwa setelah lisan mengatakan pembenaran tersebut, maka giliran hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Meyakini dalam hati tentunya harus benar-benar serius bahwa tidak dibenarkan jika tidak menyembah selain Allah dan mengerjakan amalan ibadah selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun wujud pengamalan dari keimanan adalah dengan selalu berusaha menunjukkan keseimbangan antara ikrar yang kita ucapkan secara lisan, keyakinan kita dalam hati dengan perbuatan kita. Sebagai contoh, orang yang selalu berikrar la ilaha illallah dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka haram baginya untuk pergi ke perdukunan atau melakukan kesyirikan, karena kesyirikan akan menggugurkan keimanan mereka. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi modal paling pokok dalam diri seorang muslim. Jika seseorang tidak beriman kepada Allah, maka akidahnya benar-benar rusak. Orang yang tidak beriman kepada Allah bisa dikatakan sebagai musuh Allah, karena ia terang-terangan tidak mengakui adanya Allah dan melanggar larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Contoh, ini spidol. Terlihat, saya menyatakan ini spidol karena terlihat. Itu namanya ilmu. Jika tidak nampak, seperti Allah tak nampak, tak kasat mata, tapi kita yakin ada Allah, yakin seyakin-yakinnya, itu dinamakan iman. Adapun pengertian Islam berarti ketundukan, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. 5 poin penting yang membentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam adalah: yang pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat, puasa Ramadan. Dan yang terakhir, mengerjakan haji bila mampu. Sedangkan pengertian ihsan sendiri adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama manusia. Pengertian iman, Islam, dan ihsan juga disebut sebagai suatu bangunan bagi umat Islam. Iman menjadi pondasi diri, Islam menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi atau iman yang kuat akan membantu bangunan atau Islam dan ihsan berdiri tegak dengan kokoh. Baik, itu tadi penjelasan untuk iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih, sampai jumpa di video minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.